Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Pada video kali ini kembali saya ingin berbagi khusus kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, baik teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, sekilas tentang sistem akademik kemahasiswaan. Apa yang saya bagikan pada video kali ini menurut saya penting untuk teman-teman ketahui dan teman-teman perhatikan. Karena jika teman-teman mengikuti dan melaksanakan sistem akademik kemahasiswaan ini dengan baik dan benar, maka perkuliahan teman-teman akan dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Apa dan bagaimana sistem akademik kemahasiswaan yang harus teman-teman perhatikan akan saya jelaskan secara singkat satu persatu dari awal perkuliahan sampai wisuda nanti. Oleh karena itu, jangan skip video ini dan tonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk pada materi video kali ini, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari saya yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin melihat video-video saya sebelumnya, silahkan klik nama channel yang ada di bawah video ini. Kemudian klik tab video untuk memilih dan menonton video-video saya yang lain sesuai dengan keinginan teman-teman. Baik, langsung saja akan saya bahas secara singkat tentang sistem akademik kemahasiswaan ini. Yang pertama, mendapatkan nomor induk mahasiswa atau NIM dan akun Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Setelah teman-teman dinyatakan lulus dan resmi menjadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, teman-teman akan mendapatkan nomor induk mahasiswa atau NIM yang terdiri dari angka kode tahun angkatan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa, kode mahasiswa baru bukan pindahan, kode strata 1 atau program sarjana, kode Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kode program studi, misalnya di sini Pendidikan Agama Islam, dan nomor urut mahasiswa. Kemudian teman-teman juga mendapatkan akun Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Melalui akun SIAKAD ini teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam informasi berkenaan dengan akademik kemahasiswaan. Dari penyusunan kartu rencana studi, aktivitas perkuliahan, beasiswa, dan informasi-informasi lainnya. Yang terlebih dahulu perlu teman-teman perhatikan pada akun SIAKAD ini adalah penulisan nama teman-teman. Karena masih ada saja di antara teman-teman yang masih salah dalam penulisan nama pada akun SIAKAD ini dan tidak sesuai dengan nama pada ijazah terakhir. Mungkin ini dikarenakan kesalahan pada saat pengisian data awal saat melakukan pendaftaran. Jika memang ada kesalahan penulisan nama pada akun SIAKAD ini, segeralah lakukan perbaikan. Jangan diabaikan begitu saja karena berakibat pada kesalahan data pada proses selanjutnya. Kemudian teman-teman juga diminta untuk melakukan update data pribadi, data orang tua, data pendidikan, dan data lainnya melalui akun SIAKAD ini dalam jangka waktu sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua, mendapatkan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Setiap mahasiswa UIN Antasari memiliki kartu identitas dalam bentuk kartu tanda mahasiswa atau KTM sebagai identitas diri mahasiswa terdaftar yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi akademik di universitas, misalnya untuk daftar ulang, daftar anggota perpustakaan, pengurusan beasiswa, mendaftar munakasyah, dan lain-lain. Berikut ini bisa teman-teman lihat contoh kartu tanda mahasiswa. Pada bagian depan terdapat identitas teman-teman dan barcode yang bisa di-scan. Sedangkan pada bagian belakang terdapat tanda validasi terdaftar setiap kali teman-teman melakukan pendaftaran ulang. Yang ketiga, registrasi mata kuliah dan pengajuan kartu rencana studi. Setiap awal semester teman-teman harus melakukan registrasi mata kuliah.
Namun sebelumnya teman-teman harus melakukan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT sesuai dengan tanggal dan jadwal yang telah ditetapkan universitas. Baru teman-teman bisa melakukan registrasi mata kuliah ini. Di sini teman-teman bisa memilih mata kuliah yang akan diambil, yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen penasehat teman-teman masing-masing. Jika semua mata kuliah sudah dipilih, teman-teman bisa mengajukan kartu rencana studi kepada dosen penasehat masing-masing. Dan teman-teman tinggal menunggu persetujuan dari dosen penasehat. Jika dosen penasehat telah menyetujui kartu rencana studi yang teman-teman ajukan, maka teman-teman sudah bisa untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang telah teman-teman programkan pada kartu rencana studi atau KRS. Yang keempat, perkuliahan. Ikutilah perkuliahan dengan sungguh-sungguh, kerjakan semua tugas perkuliahan yang diberikan dosen mata kuliah, karena kelulusan teman-teman pada satu mata kuliah yang teman-teman ikuti tergantung pada aktivitas kehadiran teman-teman, tugas mandiri, ujian tengah semester, tugas terstruktur, dan ujian akhir semester. Yang kelima, kartu hasil studi atau KHS. Setelah perkuliahan selesai, teman-teman ikuti seluruh nilai mata kuliah yang teman-teman programkan dalam KRS dituangkan dalam kartu hasil studi. KHS ini bisa teman-teman lihat pada akun SIAKAD teman-teman masing-masing. Perlu saya tekankan di sini, segera lakukan pengecekan KHS teman-teman. Apakah nilai semua mata kuliah yang teman-teman programkan sudah masuk semua atau masih ada yang belum masuk? Pengecekan KHS ini seharusnya teman-teman lakukan per semester setiap perkuliahan selesai dilaksanakan. Jangan sampai sudah berjalan beberapa semester atau di semester-semester terakhir baru teman-teman mengetahui ada nilai yang belum masuk. Ini tentu saja menyulitkan teman-teman sendiri, dosen mata kuliah, dan juga pihak prodi untuk mencarikan arsip nilainya sebagai bukti fisik untuk memasukkan nilai melalui admin SIAKAD fakultas. Yang keenam, perkuliahan 0 SKS. Di fakultas kita ada 6 mata kuliah 0 SKS yang harus teman-teman ikuti, yaitu Bahasa Arab A, Bahasa Arab B, Bahasa Inggris A dan Bahasa Inggris B, latihan keterampilan keagamaan, dan keterampilan komputer. Walaupun mata kuliah ini 0 SKS, nilai mata kuliah ini juga harus dimasukkan ke SIAKAD oleh unit yang menyelenggarakan mata kuliah ini. Yang ketujuh, praktek pengalaman lapangan. Dalam perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, teman-teman nantinya akan mengikuti praktek pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 yang dilaksanakan di kampus dan praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 yang dilaksanakan langsung terjun ke sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mengajukan proposal dan seminar proposal skripsi. Teman-teman yang sudah menemukan permasalahan yang layak untuk diteliti bisa mengajukan judul dalam bentuk proposal skripsi ke Biro Skripsi sesuai dengan prosedur pengajuan yang berlaku. Biro Skripsi melakukan verifikasi semua syarat pengajuan proposal skripsi, dan jika semua syarat dinyatakan terpenuhi, maka Ketua Biro Skripsi memberikan persetujuan dan menyerahkan ke prodi masing-masing untuk disidangkan tim korektor. Jika judul penelitian tersebut disetujui, maka Ketua Prodi menentukan 2 dosen pembimbing, pembimbing bidang konten dan metodologi penelitian, dan pembimbing bidang bahasa dan teknik penulisan. Baru teman-teman bisa melaksanakan seminar proposal. Yang kesembilan, cuti akademik atau terminal. Apabila dalam masa perkuliahan teman-teman tidak dapat mengikuti perkuliahan, teman-teman bisa mengajukan cuti akademik dengan ketentuan izin cuti diberikan maksimal 4 semester selama studi, yang tidak boleh diambil berturut-turut lebih dari 2 semester. Teman-teman harus telah selesai menempuh 2 semester, jadi semester 3 dan seterusnya baru teman-teman bisa mengajukan cuti akademik ini.
Selama terminal atau cuti akademik, teman-teman tidak diwajibkan untuk membayar UKT. Yang terpenting di sini, teman-teman harus mengurus surat keterangan cuti akademik yang dikeluarkan oleh dekan. Ini bisa dilakukan secara online melalui website resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Silakan teman-teman baca dari awal sampai akhir bagaimana proses pembuatannya. Yang juga sangat penting teman-teman perhatikan, pengurusan cuti akademik ini harus tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan universitas. Jika teman-teman tidak mengurus sampai batas tanggal yang ditetapkan, maka status teman-teman dinyatakan keluar dari sistem SIAKAD. Cuti akademik ini tidak mengurangi lama masa studi teman-teman. Lama masa studi maksimal hanya 14 semester, termasuk cuti akademik di dalamnya. Jika lama masa studi telah habis, maka teman-teman juga dinyatakan keluar dari sistem SIAKAD. Yang ke-10, ujian komprehensif. Jika sudah semua mata kuliah teman-teman ambil kecuali KKN, dan teman-teman sudah melakukan seminar proposal skripsi, teman-teman bisa mengikuti ujian komprehensif. Pendaftaran ujian komprehensif ini melalui prodi masing-masing. Untuk pelaksanaannya terdiri dari ujian praktek dan ujian tertulis tentang materi keagamaan, ketarbiahan, dan materi yang sesuai dengan prodi masing-masing. Jika dinyatakan lulus, teman-teman akan diberikan surat keterangan atau sertifikat komprehensif. Yang ke-11, kuliah kerja nyata atau KKN. Menjelang akhir studi dan teman-teman sudah memperoleh 120 SKS, teman-teman sudah dapat memprogramkan untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. KKN ini diselenggarakan oleh LP2M dan biasanya dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dan ditempatkan di desa-desa yang sudah ditetapkan oleh LP2M. Yang ke-12, mengurus transkrip nilai sementara. Dalam pengajuan transkrip nilai sementara ini, teman-teman harus menyerahkan surat pernyataan telah selesai seluruh mata kuliah yang bisa teman-teman minta di prodi masing-masing, dan juga surat keterangan atau sertifikat komprehensif. Jika ada nilai mata kuliah yang double atau nilai yang belum masuk, segera perbaiki melalui admin SIAKAD Fakultas di kantor Mikwa dan alumni Fakultas. Karena jika nilai teman-teman masih bermasalah, SIAKAD Center tidak akan dapat memberikan transkrip nilai sementara kepada teman-teman. Yang ke-13, munakasyah skripsi. Setelah teman-teman mendapatkan transkrip nilai sementara, teman-teman bisa mendaftar munakasyah skripsi jika pendaftaran sudah dibuka. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pemberkasan terlebih dahulu. Dalam pemberkasan ini, teman-teman dilarang keras memasukkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran skripsi, seperti pemalsuan transkrip nilai sementara, tanda tangan persetujuan dosen pembimbing skripsi, dan jenis pemalsuan lainnya. Jika ditemukan dan terbukti palsu, maka teman-teman akan dikenakan sanksi akademik. Bagaimana proses pemberkasan ini bisa teman-teman lihat pada video yang linknya saya sertakan pada kolom deskripsi video ini. Jika berkas teman-teman dinyatakan dapat diterima, baru teman-teman bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran, penjadwalan, dan melaksanakan sidang munakasyah skripsi. Bagaimana tahapannya bisa teman-teman lihat pada video yang linknya muncul pada bagian atas video ini. Yang ke-14, revisi skripsi. Setelah melaksanakan sidang munakasyah skripsi, teman-teman harus melakukan revisi skripsi paling lambat selama 15 hari setelah sidang munakasyah skripsi dilaksanakan. Jika sudah selesai, teman-teman diminta melengkapi berkas selesai revisi yang bisa teman-teman download di web resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Jika sudah lengkap, langsung saja teman-teman upload file berkas sesudah revisi dan file skripsi yang sudah direvisi juga melalui website resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Setelah teman-teman upload, teman-teman akan mendapatkan nomor pengambilan bukti revisi
Bukti revisi bisa teman-teman ambil secara online menggunakan nomor pengambilan tersebut, dan bukti revisi ini secara otomatis akan terkirim ke email teman-teman masing-masing. Yang ke-15, mendaftar yudisium dan wisuda. Setelah selesai melakukan revisi, teman-teman sudah bisa mendaftar yudisium dan wisuda secara online melalui laman yang telah disediakan oleh universitas, atau juga bisa melalui website resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan tanggal pendaftaran yang ditetapkan, dan teman-teman mengikuti wisuda pada hari dan tanggal pelaksanaan wisuda. Terakhir, yang ke-16, pengambilan ijazah dan transkrip nilai. Ijazah dan transkrip nilai bisa teman-teman ambil setelah pelaksanaan wisuda. Karena mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang mengikuti wisuda ini banyak sekali, maka pengambilan ijazah dan transkrip nilai juga dijadwalkan. Jadwal pengambilan akan diumumkan melalui grup WA atau website. Jadi teman-teman harus datang mengambil ijazah dan transkrip nilai sesuai hari yang dijadwalkan dengan membawa KTM asli dan bukti revisi sebagai syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai ini. Sebagai penutup, tak lupa saya berpesan kepada teman-teman harus aktif membaca pengumuman-pengumuman atau semua informasi yang dibagikan fakultas ataupun universitas, baik melalui grup WA, website, ataupun sosial media lainnya. Dan ingat, biasakan untuk membaca semua informasi dari awal sampai akhir, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang penting untuk teman-teman ketahui. Demikian tadi sistem akademik kemahasiswaan yang perlu teman-teman ikuti dan laksanakan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Semoga video ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman tentang sistem akademik kemahasiswaan ini. Dan semoga teman-teman dapat mengikuti dan melaksanakan semua tahapannya dengan baik dan benar, agar jalannya perkuliahan teman-teman dapat berjalan dengan lancar dari awal perkuliahan sampai wisuda nanti. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika masih ada yang belum jelas pada materi video kali ini, silahkan teman-teman tulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Dan jika menurut teman-teman video ini bagus dan bermanfaat, silahkan beri like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi pada video saya berikutnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.